Perkenalkan, nama saya Hizki Amil T. Kristi Rampi dari kelas 5TI5 dengan NIM 23024138. Pada saat ini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat dengan versi saya sendiri, yaitu tentang materi metode wake produk atau WP. Nah, di sini kita masuk ke pengertian wake produk. Apa itu wake produk? Wake produk atau WP merupakan metode dalam pengambilan keputusan multi kriteria atau kita singkat dengan MCDM. Nah, di sini yang menggunakan perkalian untuk menggabungkan nilai setiap kriteria pada sebuah alternatif. Berbeda dengan metode penjumlahan seperti SAW atau wake produk atau WP menggunakan pangkat bobot, sehingga setiap kriteria tentunya memiliki pengaruh langsung berdasarkan bobotnya. Intinya di sini yang pertama yaitu setiap alternatif dinilai pada banyak kriteria. Dan kedua, setiap nilai dikalikan satu sama lain. Ketiga, sebelum dikalikan, nilai dipangkatkan dengan bobot kriteria. Yang keempat, semakin besar bobot, semakin besar pengaruh kriteria tersebut. Nah, metode ini sering digunakan untuk pemilihan keputusan yang melibatkan banyak aspek. Sistem pendukung keputusan atau SPK, dan yang terakhir penilaian alternatif terbaik dalam berbagai skenario. Rumus utama dari wake produk atau WP yaitu yang pertama menghitung nilai vektor S, di mana SI sama dengan N P J sama dengan 1. XIJ pangkat WJ. Keterangannya yaitu SI sama dengan nilai vektor untuk alternatif ke I. Sedangkan XIJ sama dengan nilai alternatif I pada kriteria J. Sedangkan untuk pangkat WJ, bobot kriteria. Sedangkan untuk P merupakan sedangkan untuk NP merupakan sama dengan jumlah kriteria. Nah, di sini kita masuk ke langkah-langkah metode wake produk atau WP. Langkah yang pertama di sini kita perlu menyiapkan kriteria dan bobot. Tentukan kriteria. Misalnya kita menentukan yaitu harga, kualitasnya, pelayanan jarak. Yang kedua kita beri bobot sesuai dengan tingkat kepentingan. Dan yang terakhir total bobot harus 1 setelah normalisasi. Apa langkah yang kedua? Langkah kedua yaitu kita menentukan jenis kriteria. Apa yang dimaksud? Yaitu ada 2 jenis. Yang pertama benefit atau plus. Semakin besar nilainya semakin baik. Tentu ada kebalikannya yaitu cost atau minus. Semakin kecil nilainya semakin baik. Nah, untuk cost di sini kita menggunakan rumus WJ sama dengan min WJ. Langkah yang ketiga yaitu normalisasi bobot. Apa yang dimaksud dengan normalisasi bobot? Di sini kita bisa lihat dengan rumus WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Tujuannya agar bobot keseluruhan tentu menjadi 1. Dan kita masuk ke langkah yang keempat yaitu menghitung nilai S untuk setiap alternatif. Semua kriteria dikalikan yaitu SI sama dengan XI1 pangkat WI kali XI2 pangkat W3 kali titik-titik kali XIN pangkat WN. Langkah yang kelima, XIP pangkat WP. Langkah yang kelima kita menghitung nilai preferensi V. VI sama dengan SI per P SI. SI per sigma SI. VI sama dengan SI per max S. Langkah yang keenam yaitu kita menentukan alternatif terbaik yaitu alternatif dengan nilai V terbesar adalah pilihan terbaik. Nah, contoh kasus versi baru yaitu yang pertama kita bisa lihat di sini contoh kasusnya ketika kita ingin membeli atau memilih smartphone terbaik dengan 5 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu kinerja C1 dengan kurang benefit. Kriteria yang kedua baterai C2 minus benefit. 3 C3 benefit. Harga C4 cost. 5 penyimpanan C5 benefit. Bobot awal sebelum normalisasi yaitu 54423. Normalisasi bobot W1 sama dengan 518W1 dan yang seterusnya. Kemudian
Contoh yang ketiga, kita memiliki 3 smartphone. Alternatif kita bisa lihat pada tabel dan setiap nilai dipangkatkan dengan bobotnya, lalu dikalikan, lalu kita menghasilkan S. Terakhir dicari nilai V. Akhirnya didapat yaitu A2, nilai terbesar, alternatif terbaik. Nah, apa kelebihan dari wide product atau WP? Yaitu kelebihannya yang pertama, kita bisa perhitungan sederhana dan cepat. Tentunya juga kita bisa mengakomodasi bobot dengan lebih realistis karena berbasis perkalian. Cocok untuk banyak kriteria. Dan apakah WP atau wide product mempunyai kekurangan? Tentu saja ada. Apa kekurangan itu? Yaitu yang pertama, tidak cocok jika terdapat nilai 0. Membuat S sama dengan 0. Yang kedua, perubahan bobot kecil dapat mengubah hasil secara drastis. Nah, apa kesimpulan dari wide product atau WP? Di sini saya telah membuat kesimpulannya, yaitu metode wide product WP adalah teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang menggunakan perkalian nilai tiap kriteria setelah dipangkatkan dengan bobotnya. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap kriteria memiliki pengaruh berbeda sesuai bobot yang ditetapkan. Yaitu proses perhitungan wide product mencakup yang pertama, normalisasi bobot agar total bobot sama dengan 1. Yang kedua, perhitungan vektor S, yaitu hasil perkalian nilai kriteria yang dipangkatkan bobotnya. Yang ketiga, perhitungan vektor V, yaitu pembobotan akhir untuk menentukan peringkat alternatif. WP atau wide product efektif digunakan karena mengakomodasi perbedaan tingkat kepentingan antar kriteria, mampu menangani kriteria keuntungan maupun biaya, memberikan hasil peringkat yang jelas dan terukur. Secara keseluruhan, metode WP atau wide product merupakan cara yang sederhana namun kuat untuk menentukan alternatif terbaik dalam suatu permasalahan keputusan yang melibatkan banyak kriteria. Nah, sekian kesimpulan dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Hizky Rampi mengucapkan terima kasih.